SDB Art AI. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan desa masih becek. Bau tanah basah bercampur asap tungku dari rumah-rumah penduduk. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Sutrisno. Sutrisno bukan siapa-siapa. Sehari-hari ia bekerja serabutan. Kadang bantu orang di sawah, kadang ngarit rumput untuk pakan kambing. Hidupnya pas-pasan. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pemuda yang pendiam, sedikit minder, tapi menyimpan sesuatu dalam pandangan matanya, ambisi. Dalam hatinya, Sutrisno menyimpan satu keinginan besar. Ia ingin jadi orang kaya. Kaya raya, punya sawah luas, rumah megah, dihormati orang, dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan demi ambisi itu, Sutrisno berani melakukan apa saja. Hingga dia mendapatkan info kalau di desa sebelah, jauh di dalam hutan, ada dukun namanya Mbah Surti yang bisa mengabulkan keinginannya. Maka suatu malam Jumat Kliwon, Sutrisno memberanikan diri. Dengan pakaian sederhana dan wajah tegang, ia melangkah ke dalam hutan yang terkenal angker itu. Di antara pepohonan besar dan suara jangkrik malam, ia akhirnya sampai di sebuah gubuk tua. Cahaya redup dari lampu minyak menyorot bayangan seorang wanita tua berambut putih panjang. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, bibirnya bergerak seakan menggumamkan sesuatu. Itulah Mbah Surti. Dengan suara serak tapi menusuk, Mbah Surti menyambutnya. "Sutrisno, akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggumu." Sutrisno terkejut. Ia belum sempat memperkenalkan diri, tapi Mbah Surti sudah tahu namanya. Tangannya bergetar, tapi ia memberanikan diri bicara. "Mbah, aku ingin kaya. Aku ingin tanah, sawah, rumah besar, apa saja. Asalkan aku tidak hidup miskin lagi." Mbah Surti tersenyum samar, lalu menunduk sambil mengaduk-aduk bara dupa di depannya. Bau kemenyan makin menyengat. "Kekayaan itu bisa kau miliki, Trisno. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Kau harus memberi sesuatu yang lebih berharga dari emas, lebih mahal dari sawah. Kau harus menikahi seorang gadis dan menjadikannya tumbal." Kata-kata itu membuat tubuh Sutrisno merinding. Menikahi seorang gadis hanya untuk dijadikan korban. Hatinya berontak, tapi pikirannya yang penuh nafsu duniawi lebih kuat. Ia terdiam cukup lama lalu mengangguk pelan. "Kalau itu syaratnya, Mbah, aku siap." Sejak malam itu, perjanjian hitam pun dimulai. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Mbah Surti, perubahan kecil mulai terlihat pada Sutrisno. Ia tampak lebih rapi, lebih percaya diri, dan sering bergaul dengan orang-orang yang biasanya ia hindari. Desa menjadi ramai ketika kabar tersebar. Sutrisno akan menikah. Banyak yang terkejut. Pasalnya, calon istrinya bukan perempuan biasa. Ia adalah Sari, gadis cantik dari desa sebelah. Sari dikenal ramah dan sopan. Kulitnya kuning langsat, senyumnya lembut, dan tutur katanya halus. Banyak pemuda sudah lama menaruh hati padanya. Tapi entah mengapa, justru Sutrisno yang berhasil meminangnya. Orang-orang berbisik di warung kopi. "Kok bisa ya Sari mau sama Sutrisno? Padahal banyak yang lebih mapan dari dia." "Ah, mungkin jodoh. Lagian Sutrisno sekarang agak beda, kayak ada wibawa." Tak ada yang tahu kalau di balik senyum Sutrisno tersimpan rahasia gelap. Sari bukanlah jodoh yang ia pilih dengan tulus, melainkan calon tumbal dalam perjanjian hitamnya. Hari pernikahan pun tiba. Prosesi berlangsung sederhana, tapi cukup meriah. Rumah orang tua Sari dipenuhi tamu undangan. Lantunan doa dan solawat menggema, aroma nasi berkat dan opor ayam menyatu dengan suara gamelan kecil yang dimainkan anak-anak desa. Di pelaminan, Sari tampak bahagia. Senyumnya tulus, matanya berbinar saat melihat Sutrisno di sampingnya. Bagi Sari, hari itu adalah awal kehidupan baru.
Ia percaya suaminya akan menjadi pelindung, tempat ia bersandar, dan pasangan untuk selamanya. Namun bagi Sutrisno, setiap senyum Sari adalah belati yang menusuk. Hatinya dilanda rasa bersalah, tapi ia tetap bertahan dengan keyakinan. Demi kekayaan, semua harus dijalani. Malam pertama mereka lewati dengan tenang. Sari begitu lugu, penuh rasa syukur atas pernikahan itu. Ia tak pernah curiga sedikit pun bahwa suaminya menyimpan niat lain. Sutrisno hanya bisa menatap wajah istrinya yang tertidur pulas. Dalam hati ia bergumam lirih, "Maafkan aku, Sari. Kau tidak tahu, sebentar lagi aku harus menyerahkanmu." Angin malam berhembus lewat celah jendela, suara anjing melaung dari kejauhan. Sutrisno menutup matanya rapat-rapat, berusaha mengusir rasa takut. Tapi bayangan Mbah Surti dan suara mantra di hutan terus menghantui pikirannya. Sejak hari itu, kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal di mata orang lain. Sari rajin membantu mertuanya, tersenyum pada tetangga, dan menjadi istri idaman. Namun di balik itu semua, Sutrisno mulai menghitung hari. Perjanjian dengan Mbah Surti sudah jelas. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia harus membawa istrinya ke hutan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dari luar, rumah tangga Sutrisno dan Sari terlihat harmonis. Tetangga sering melihat Sari menyapu halaman sambil menyapa ramah, atau menjemur pakaian dengan senyum tipis yang khas. Tapi di balik itu, Sutrisno makin gelisah. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Bayangan wajah Mbak Surti dengan mata tajamnya terus menghantui pikirannya. Malam itu akhirnya tiba. Langit mendung, bulan tertutup awan, suara jangkrik bercampur lolongan anjing dari kejauhan. Sutrisno duduk di ruang depan dengan wajah pucat. Sari yang baru selesai menata tikar, heran melihat suaminya. "Mas, kenapa? Dari tadi bengong terus. Kalau capek istirahat saja." Sutrisno tersenyum paksa. Ia menggenggam tangan istrinya. "Sari, malam ini ikut aku ya. Ada doa khusus yang harus kita lakukan di hutan timur. Katanya, biar rumah tangga kita langgeng, rezeki lancar." Sari menatap suaminya polos. Ia percaya penuh, tanpa sedikit pun curiga. "Iya mas, kalau itu baik untuk kita, aku ikut." Sekitar pukul 11 malam, mereka berdua berjalan menuju hutan. Sutrisno membawa obor, sementara Sari mengenakan selendang tipis untuk menahan dingin. Suasana sunyi. Jalan setapak hanya diterangi cahaya api yang bergoyang ditiup angin. Sari sempat merinding, lalu berbisik lirih. "Mas, kenapa harus di hutan begini? Seram." Sutrisno menggenggam tangannya lebih erat, meski tangannya sendiri dingin dan bergetar. "Tenang, sebentar saja." Setelah melewati pepohonan besar, mereka sampai di sebuah tempat lapang. Di sana berdiri balai bambu tua, penuh lumut, tepat di bawah pohon beringin raksasa. Asap dupa tipis terlihat mengepul, seakan sudah ada yang menyiapkan ritual sebelumnya. Dari kegelapan, muncullah sosok Mbah Surti. Rambutnya terurai, matanya merah oleh pantulan api obor. Ia membawa sesaji dalam tampah, bunga, kemenyan, dan kendi berisi air. Sari kaget, berbisik ke suaminya, "Itu siapa, Mas?" Sutrisno tak menjawab. Ia menunduk, wajahnya pucat. Mbah Surti menatap tajam ke arah mereka. Suaranya lirih tapi tegas. "Waktunya sudah tiba. Taruh dia di atas balari bambu itu." Sari tertegun. "Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa aku harus naik ke situ?" Sutrisno menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang bahu istrinya. "Sari, maafkan aku." Seketika, dari arah hutan terdengar suara-suara aneh. Desir angin, bisikan dan lolongan panjang yang tidak terdengar seperti suara anjing biasa. Sari mulai panik, meronta saat tubuhnya diarahkan ke balai bambu. "Mas, lepaskan aku! Apa ini? Aku istrimu, Mas!" Namun Sutrisno hanya menunduk. Tangannya ikut membantu Mbah Surti mengikat Sari dengan tali ijuk di kedua tangan dan kakinya. Air mata Sari jatuh deras.
Ia menatap suaminya dengan pandangan penuh kekecewaan dan ketakutan. "Mas, tega sekali kau. Kalau ini caramu cari kaya, aku akan menuntutmu sampai mati." Suasana makin mencekam. Angin berhembus kencang. Obor hampir padam dan suara-suara dari kegelapan semakin jelas, seperti makhluk-makhluk yang kelaparan menunggu korban. Mbah Surti mulai membaca mantra kuno. Aroma kemenyan makin menusuk. Tubuh Sari meronta, terikat erat di atas balai bambu. Sementara Sutrisno hanya bisa menutup mata, menahan rasa bersalah bercampur ketakutan. Malam itu, ritual tumbal pengantin pun dimulai. Asap kemenyan mengepul semakin tebal. Udara di sekitar balai bambu seakan berubah dingin menusuk tulang. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini mendadak hilang, digantikan bisikan-bisikan aneh dari arah pepohonan. Sari berteriak sambil meronta. Tubuhnya terikat kuat dengan tali ijuk. "Mas, tolong aku. Jangan biarkan aku mati di sini." Tapi Sutrisno hanya menunduk. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam hatinya ia menjerit, tapi tubuhnya seakan terkunci oleh rasa takut dan keinginan untuk jadi kaya. Mbah Surti mulai membaca mantra. Suaranya berat, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Ia mengambil kendi berisi air hitam, lalu menuangkannya ke tanah di sekitar balai bambu. Aroma busuk langsung menyebar. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar langkah-langkah berat, seperti ada yang menginjak dedaunan kering dengan kaki besar. Sutrisno melirik sekilas, dan matanya hampir tak percaya. Di antara pepohonan, tampak bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala, mengitari tempat ritual. Mbah Surti tidak berhenti. Ia mengangkat pisau kecil berlumur bunga melati, mendekati Sari. Sari menjerit lagi, kali ini lebih putus asa. "Mas Sutrisno, aku istrimu. Kalau kau biarkan aku mati, arwahku akan menuntutmu seumur hidup." Sutrisno menggigit bibirnya keras-keras. Tangannya terkepal, tapi kakinya tetap diam. Ia tahu jika ia menghentikan ritual, kekayaan yang dijanjikan tak akan pernah datang. Pisau itu perlahan digoreskan Mbah Surti ke telapak tangan Sari. Setetes darah merah jatuh ke tanah. Sekejap, angin bertiup kencang. Api obor bergetar hebat. Dari arah kegelapan, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar bersahutan. Bayangan-bayangan hitam mulai mendekat, mengitari balai bambu. Mbah Surti mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi lalu berseru, "Pengorbanan diterima. Mulai malam ini, harta dunia akan datang kepadamu, Sutrisno." Sari menangis terisak, nafasnya tersengal, matanya merah membengkak karena tangis. Ia menatap suaminya untuk terakhir kalinya. "Ingat kata-kataku, Mas, aku tidak akan diam. Arwahku akan selalu menunggumu sampai ajalmu tiba." Tak lama setelah itu, tubuh Sari melemah. Kepalanya terkulai di atas balai bambu. Hening. Sutrisno terjatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi. Antara lega dan takut, ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam hatinya ia tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi dan tak mungkin bisa ia tarik kembali. Beberapa detik kemudian, udara sekitar berubah lebih sunyi dari sebelumnya. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Bayangan-bayangan tinggi besar yang tadi mengitari balai bambu lenyap, seakan masuk kembali ke gelapan hutan. Mbah Surti tersenyum samar menepuk pundak Sutrisno. "Mulai besok, kau akan melihat hasilnya. Rezeki mengalir deras. Tapi ingat, jangan pernah melupakan malam ini. Karena tumbal yang kau serahkan akan selalu menagih balasannya." Sutrisno pulang sendirian. Langkahnya gemetar, tapi hatinya dipenuhi ambisi. Di rumah ia berbaring, tapi tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Sari muncul, pucat dengan mata berair darah menatapnya penuh amarah. Keesokan harinya, desa dikejutkan dengan kabar mengejutkan.
Sutrisno, yang sebelumnya hanya pemuda serabutan, tiba-tiba mulai terlihat berbeda. Beberapa orang mendapati ia membawa pulang sekarung beras tanpa harus membeli di warung. Ada yang melihat Sutrisno membeli sepasang kerbau untuk membajak sawah, padahal seminggu lalu ia bahkan kesulitan membeli pakan kambing. Tak lama, Sutrisno membeli sebidang sawah baru, lalu menyusul rumah kayu yang direnovasi jadi joglo besar, lengkap dengan lantai ubin dan jendela kaca yang saat itu hanya dimiliki orang kaya. Orang-orang desa mulai berbisik, "Cepat sekali dia kaya, dari mana uangnya?" Katanya dapat warisan. Warisan dari siapa? Orang tuanya saja hidup sederhana. Sutrisno hanya tersenyum setiap kali ditanya. Dalam hatinya, ia tahu semua ini datang dari tumbal yang ia serahkan seminggu lalu. Namun kekayaan itu tidak membawa ketenangan. Malam-malam, Sutrisno mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering bermimpi Sari duduk di sudut kamar dengan wajah pucat, masih memakai kain pernikahan, matanya berlinang darah. "Mas, aku istrimu. Kenapa kau jual aku untuk kekayaanmu?" Sutrisno terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri. Itu cuma mimpi, hanya mimpi. Tapi setiap malam, mimpi itu kembali. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Sutrisno baru saja selesai menghitung hasil panen di ruang tengah. Tiba-tiba, lampu sentir di meja redup, lalu padam begitu saja. Suasana rumah hening. Hanya suara angin yang merayap masuk lewat celah dinding kayu. Sutrisno mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tangannya bergetar. Di antara keheningan itu, terdengar suara pelan, seperti isakan perempuan dari arah kamar belakang. Sutrisno terdiam. Suaranya lirih tapi jelas. Perlahan, ia berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Saat pintu kamar didorong, angin dingin menyergap. Dan di sana, di sudut kamar, terlihat sosok Sari. Wajahnya pucat, rambut terurai berantakan, gaun putihnya kotor berlumuran tanah. Matanya menatap lurus ke arah Sutrisno, dengan aliran darah menetes dari pelupuknya. "Mas, aku kembali." Sutrisno terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya ingin berteriak tapi suara tak keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya, arwah Sari benar-benar muncul. Sejak malam itu, hidup Sutrisno berubah jadi mimpi buruk. Kekayaan memang datang, tapi ketenangan hilang. Setiap malam rumah joglo barunya selalu dipenuhi suara-suara aneh. Terkadang terdengar ketukan pintu padahal tak ada orang di luar. Kadang bunyi langkah kaki berlari di dalam rumah, padahal Sutrisno tinggal sendirian. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara lirih memanggil namanya. "Mas, Trisno." Suara itu jelas suara Sari. Awalnya Sutrisno mencoba mengabaikan. Ia menutup kuping, membaca doa sebisanya, bahkan mengundang beberapa tetangga untuk menginap. Anehnya, setiap kali ada orang lain, gangguan itu berhenti. Tapi begitu rumah kembali sepi, teror itu datang lagi. Suatu malam, saat ia sedang berbaring, tiba-tiba ranjangnya bergetar pelan. Sutrisno membuka mata, dan tepat di sampingnya, sosok Sari berbaring menghadapnya. Wajahnya hancur, kulit pucat, matanya berlinang darah. "Aku istrimu, aku ikut dimanapun kau berada." Sutrisno menjerit ketakutan, jatuh dari ranjang, lalu berlari keluar rumah. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan Sari selalu mengikuti. Kadang muncul di permukaan jendela, kadang terlihat duduk di kursi bambu depan rumah. Kadang hanya terdengar tangisnya di belakang punggungnya. Hari demi hari, tubuh Sutrisno semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering bicara sendiri. Orang-orang desa mulai bercuriga. Kaya sih kaya, tapi kok kayak orang kesurupan tiap malam? Aku pernah lewat rumahnya tengah malam, kedengeran suara perempuan nangis dari dalam. Desa pun mulai bergosip.
Ada yang percaya Sutrisno memang dapat pesugihan dan tumbalnya adalah istrinya sendiri. Puncak teror datang pada malam hajatan yang digelar Sutrisno untuk merayakan hasil panennya. Rumahnya penuh tamu, makanan berlimpah, gamelan berbunyi riang. Semua tampak meriah. Namun di tengah acara, Sutrisno tiba-tiba berhenti makan. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah kursi tamu paling ujung. Di sana, ia melihat Sari duduk diam dengan gaun putih berlumuran tanah, rambut basah menutup sebagian wajah. Tidak ada seorang pun yang menyadari kehadiran sosok itu, hanya Sutrisno. Tangannya bergetar, tubuhnya kaku. Lalu tiba-tiba ia tertawa keras, seperti orang kehilangan akal. Hahaha, Sari, kau datang juga. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah kaya sekarang. Tamu-tamu panik. Mereka melihat Sutrisno berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis. Beberapa berusaha menenangkan, tapi tubuh Sutrisno mendadak kejang. Mulutnya berteriak dengan suara perempuan. Aku akan menjemputmu, Trisno. Waktumu sudah dekat. Seketika suasana hajatan berubah jadi kacau. Tamu larian keluar rumah, gamelan berhenti mendadak, dan malam itu, desas-desus tentang arwah pengantin tumbal mulai menyebar di seluruh desa. Sejak malam hajatan itu, Sutrisno benar-benar kehilangan kewarasan. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali tampak berjalan di halaman dengan wajah lusuh dan mata kosong. Kekayaannya tetap ada, tapi ia tidak lagi bisa menikmatinya. Orang-orang desa mulai menjauh. Rumah megah Sutrisno kini terasa angker. Beberapa anak yang bermain di dekat situ sering bercerita melihat bayangan perempuan duduk di teras, rambut panjang menutupi wajahnya. Itu pasti arwah istrinya, Sari. Bisik-bisik semacam itu makin sering terdengar di warung kopi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Sutrisno duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sentir berkedip-kedip, udara di dalam rumah dingin. Padahal semua jendela tertutup rapat, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah kamar. Tok, tok, tok. Sutrisno menelan ludah, suara itu makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh, dan di sana berdiri Sari. Wajahnya pucat penuh tanah, gaun putihnya compang-camping, mata merah berair darah. Mas, waktumu tiba. Sutrisno menjerit ketakutan, berlari keluar rumah, tapi langkahnya berat, seolah tanah menahan kakinya. Ia tersandung di halaman, tubuhnya jatuh telentang. Sari berjalan mendekat perlahan, tanpa suara. Angin malam tiba-tiba berhenti. Desa jadi hening. Sutrisno merentah, tangannya mencoba menepis. Ampun, Sari, jangan ambil nyawaku. Semua ini karena aku. Aku hanya ingin kaya. Sari berjongkok, menatap suaminya dengan mata merah yang mengalirkan darah. Senyumnya samar, tapi penuh dendam. Kau sudah menjualku, kini giliranmu menemaniku. Esok paginya warga desa dikejutkan dengan kabar kematian Sutrisno. Tubuhnya ditemukan di halaman rumah, wajah membiru, mata melotot seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Yang lebih mengerikan, di samping jenazahnya terlihat bekas tapak kaki perempuan, basah oleh tanah, menuju ke arah hutan timur. Sejak saat itu, rumah Sutrisno terbengkalai. Orang-orang percaya arwah Sari masih gentayangan, terikat pada perjanjian hitam yang dibuat suaminya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar isak tangis perempuan dari arah rumah kosong itu, tangisan pengantin tumbal yang tak pernah tenang. Setelah kematian Sutrisno, desa itu tak pernah sama lagi. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kekayaannya, kini kosong, ditinggalkan, dan dianggap angker. Rumput liar tumbuh menutupi halaman, jendela-jendela pecah dan pintu kayu berderit setiap kali angin berhembus. Orang-orang desa jarang berani lewat depan rumah itu pada malam hari. Mereka percaya arwah Sari masih sering menampakkan diri, duduk di teras dengan gaun putih compang-camping, menatap siapa saja yang berani mendekat. Hingga kini, kisah tumbal pengantin itu terus diceritakan dari mulut ke mulut, sebuah peringatan pahit tentang nafsu manusia yang ingin cepat kaya, rela mengorbankan apa saja, bahkan orang yang ia cintai. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan kekayaan. Semua yang datang dari perjanjian gelap, pesugihan, atau pengorbanan yang tidak benar, pasti berakhir dengan penyesalan. Sutrisno memang berhasil mendapatkan harta, tapi apa gunanya semua itu jika hidupnya berakhir tragis dan arwah orang yang ia khianati terus menuntutnya sampai mati? Hidup di dunia ini memang penuh godaan, tapi ingatlah,
Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan pernah mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi, karena kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan hati. Dan sampai sekarang, orang-orang percaya, setiap malam Jumat Kliwon, jika kita melewati desa itu, kita masih bisa mendengar suara lirih seorang perempuan menangis dari arah rumah kosong Sutrisno, tangisan seorang istri yang dijadikan tumbal, tangisan pengantin abadi, SDB Art AI, undur diri, dan babai.